Pada tanggal 25 Maret tahun 2021 Badru Tamam, Cucuk Suparyono dan Diah Katrina anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Surabaya melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke PT Gorong Kencana Jalan Tanjung Sari Mas Surabaya. Sidak yang dilakukan Komisi D terkait hasil hearing atau dengar pendapat mantan karyawan PT Gorong Kencana Surabaya bersama Komisi D DPRD Surabaya beberapa waktu lalu. Saat sidak ke PT Gorong Kencana Surabaya disambut baik oleh Winarto pimpinan PT Gorong Kencana Surabaya. Berikut sebagian dialog antara anggota Komisi D bersama pimpinan PT Gorong Kencana Surabaya. Jadi saya mengharapkan adanya suatu penjelasan dari pihak Gorong karena kami ditugaskan oleh pimpinan kami agar kami bisa menemui dari manajemen PT Gorong untuk menjelaskan kepada kami kira-kira apa sebenarnya kronologi peristiwa ini sampai terjadi PHK dari pihak PT Gorong kepada pekerjanya ini. Mungkin ini berkata dari saya, Pak. Saya ingin mendengar langsung dari manajemen PT Gorong kira-kira permasalahan ini apa gitu. Ya. Jadi ini pertama terima kasih Bapak sudah kunjungi saya di sini. Ya. Saya juga nggak tahu Bapak ke sini. Kebetulan tadi saya mau keluar, tiba-tiba ada orang Intel bilang ada anggota mau ke sini. Waktu itu saya bilang saya nggak jadi keluar, saya hanya tunggu, gitu, karena saya nggak tahu. Tak lama lagi Bu Eti datang, gitu loh. Saya tanya dari mana? Oh dari Disnaker, katanya ada mau datang ke sini. Nah, mungkin Ibu sudah dengar persoalan kita ini sebenarnya itu kita dengan mereka ini adalah punya kontrak, perjanjian kontrak waktu tertentu, dan ini sudah berlangsung beberapa saat. Tiba-tiba Bapak bisa sebagai apa? Saya pimpinan dari ya. Nah, terus setelah itu mereka ini menuntut supaya jadi karyawan tetap, tapi karena kita sudah ada perjanjian kesepakatan sebelumnya bahwa mereka ini adalah kontrak dengan waktu tertentu. Nah, pada saat waktu kontrak itu berakhir di 26 Desember kemarin, kita pun membuka peluang buat mereka untuk melamar lagi. Kita ada pasang pengumuman, silakan melamar. Tapi dari pihak mereka itu nggak mau melamar. Bahkan sebagian besar kan tidak ikut mereka. Sebagian besar itu mau melamar, bahkan dicegat. Keseluruhannya berapa Pak karyawan? Ada 250. Jadi yang keberatan ini hanya cuma 99 orang. Ya. Jadi dengan adanya ini akhirnya terjadi keributan kemarin di sini. Akhirnya yang mau melamar ini marah karena dihalangi, ada terjadi keributan, makanya polisi ambil tindakan, dibawa ke kantor polisi. Akhirnya saya ke sana untuk ketemu mereka. Di sana pun saya sudah buka suara, silakan melamar. Tapi dari pihak mereka menolak, nggak mau. Maunya lanjut aja gitu. Maksudnya mereka itu nggak mau melamar kerja, mereka mau tuh mereka karyawan tetap. Iya, melanjutkan yang lama itu langsung jadi diangkat tetap gitu. Ya. Nah, saya juga pun diem karena polisi waktu mau mediasi kita gitu loh. Nah, saya juga ikut, saya pikir polisi mau mediasi kita juga nggak masalah lah saya ke situ gitu loh. Tapi mereka menolak. Nah kita ini sekarang karena buka lowongan banyak yang melamar, terutama tetangga-tetangga kita di sini, dari RT, RW datang semua. Ini bukan karyawan lama ya, orang baru. Iya, Karyawan lowongan baru. Nah, akhirnya kita udah terima cukup, bahkan lebih lamarannya kita nggak bisa terima semua, gitu loh. Karena kita cuma terima sesuai dengan kebutuhan. Nah itu yang masalahnya di situ. Nah kita sekarang udah terima, sudah cukup kita punya kebutuhan. Jadi kita bukan PHK mereka, Pak, karena kontrak ini berakhir. Itu mereka bekerja di sini tuh sudah berapa tahun, Pak? Kita di sini
tiap 6 bulan selesai kontrak keluar. Terus habis itu lamar lagi. Karena kita di sini kan hasil pertanian kita kan tergantung dari panen. Tapi Jadi produksinya terus menerus ya. ada terus menerus, tapi kita berusaha supaya jangan sampai anak-anaknya nganggur. Kalau Karyawan kan, artinya dari 250 orang itu yang 99 tidak mau kontrak baru, bukan kerja, tidak mau kontrak baru. Iya. Tapi kan itu kan bisa dinegosiasikan sebenarnya ketika awalnya memberitahu memang ini suatu kewajiban seperti ini, apakah ini bukan ujuk-ujuk, mereka tahu diberitahu atau tidak, mereka tidak kontrak lagi atau seperti apa Pak? Nah, kita memang, makanya saya kan sampai ada mediasi ketemu di kantor polisi untuk saya menyampaikan itu di muka mereka, di depan polisi. Jadi mereka malah menghalangi, sebenarnya kan harus bahasanya komunikasi dengan pihak perusahaan juga. Ya, makanya saya sendiri ke sana untuk menyampaikan. Gitu juga selain kita ada buka lowongan, tapi saya menyampaikan secara ini waktu kita meeting di polisi waktu itu. Nah, tapi kita tunggu-tunggu, mereka nggak lamar. Ya, akhirnya yang lamar sekarang ini yang kita terima, karena kita nggak bisa nunggu lagi. berarti mereka yang kontraknya habis tadi, Ya. kan tiap 6 bulan ya. Ya, Jadi kalau mereka sudah tahunan, berarti mereka juga perpanjang terus Betul. sampai selesai kemarin Desember itu. pokoknya kalau sudah selesai mereka harus keluar dulu. Terus habis itu lamar lagi. Jadi mereka juga sudah pernah melakukan itu Pernah. sebelumnya berarti ya. Pernah. Cuma mungkin mereka sudah maunya pakai logika, pengennya nggak usah bolak-balik gitu, langsung diangkat sebagai pegawai tetap gitu maunya. Ya mungkin begitu. Gitu. Artinya kan kalau mereka kerja sudah, ada yang kerja 5 tahun kan? Nah, artinya mereka berarti tiap 6 bulan kan sudah selalu melakukan itu. 10 sampai 17 tahun, ada sampai 17 tahun. Ada yang 17 tahun, berarti mereka 34 kali, baru 6 bulan Saya kan? rasa kalau dibilang 10 tahun itu enggak. Oh nggak ada? Ya. Oh, Ketika mereka hearing dengan kita, itu disampaikan, Mereka sampaikan. mereka ada Iya. yang sampai Mulai 17 tahun. 2003 ada yang bilang ngomong, ya kita kan cross check tuh Pak. Iya, betul. Ya bukan berarti kita menghakimi, enggak, Iya, kita iya. Tahu, tahu. cross biar, check. biar Jadi jenengan juga tahu. Ya, Iya. mereka kan seperti harus itu. ada dengan undang-undang tenaga kerja kan. Iya. kita kan harus berdiri di tengah. Betul. Jadi kita harus dapat informasi dari jenengan juga, dari pihak buruh juga. Jadi Ya. kami tidak memihak kanan kiri. Betul. Dan ini tadi saya juga tanya ke Disnaker kebetulan 2 aktif, saya tanya diperbolehkan oleh undang-undang nggak seandainya putus kontrak ternyata Boleh. boleh ketika disepakati pihak. Nah ya betul Ibu, Iya. waktu itu Betul. mereka lapor kita di Iya. Disnaker Surabaya Mhm. sama provinsi. Provinsi, Ya. ya. Dan itu sudah diproses. Ya. Hmm. Jadi ini kan makanya kita kan harus ambil jalur tengah. Betul. Jadi kita sama tidak memberat ke buruh juga, Betul, tidak ya. ke pengusaha juga. Jadi Ya. malah kita pinginnya mediasi lah Pak. Ini kan masa susah juga. Betul. Karena 99 kawan, kita bilang kawan ya, kawan kita itu kan juga masa-masa susah kayak ini, cari pekerjaan itu susah. Mungkin ya kalau memang ada jalan untuk mediasi, sama-sama lah perusahaan juga enak, nggak langsung ke PHI, tetapi kita bisa komunikasi dari 99. Kalau memang perusahaan kasarannya gini, aku gelem terima, tapi modelnya seperti ini loh-nya. Enggak, ini klarifikasi Pak. Iya. Apa benar yang apa dikatakan oleh mereka bahwa hak mereka yang harus diterima itu di sini itu tidak sesuai dengan UMK Surabaya. Ya walaupun itu ada kontraknya, tapi kontrak itu kan harus mengikuti aturan gitu loh. Kalau aturan UMK sekian, harusnya walaupun mereka orang namanya saya bukan menghakimi dalam hal ini bertanya. Walaupun mereka menyetujui orang namanya butuh, apakah itu sudah juga sesuai dengan UMK yang diberikan Surabaya terhadap PT Gorom, terhadap pekerja itu? Karena kami dapat seliuran berita ketika kita hearing dan ketika kita beberapa orang yang mengadu kepada kita, katanya memang PT Gorom ini akan memberikan gaji terhadap teman-teman itu adalah di bawah UMK Surabaya ini. Ya, saya tidak berbicara kalau Pak Cucu mungkin itu hak itu, tapi kan kita kadung ke sini kalau kita tidak bicarakan juga kan nggak enak itu. Karena semuanya kalau bisa itu ternegosiasi semua. Sekali kita mendayung 2-3 pulau bisa terlampaui gitu, jangan sampai nanti
kita ke sini, nanti ketika mereka datang kita juga nggak tahu permasalahan mereka seperti apa. Makanya saya pengaduan mereka artinya tetap saya tidak berani untuk mengatakan ABC terhadap mereka. Sebelumnya kami bertemu dengan pihak PT Gorong sendiri. Kita ini memang bayar di bawah angka, tapi kita ada kesepakatan yang mereka itu melepaskan hak. Dan dokumen kita ini sudah kita diperiksa sama provinsi maupun di Dinas Surabaya. Jadi mereka sudah periksa kita masalah status kerja mereka yang diminta menjadi karyawan tetap, itu sudah diperiksa sama pengawas di provinsi. Habis itu melapor kita lagi di Dinas Surabaya dengan hal yang sama, terus kemudian lapor kita lagi UMK di Dinas Surabaya dan juga di provinsi. Nah, jadi provinsi ini terakhir yang masalah UMK ini baru digelar perkara sudah selesai kemarin tanggal 9 kita sudah hadir, tapi kita masih menunggu hasil gelarnya itu belum keluar sampai sekarang. Kita sudah bikin surat untuk minta hasil gelar itu kita minta ke provinsi. Jadi kita tergantung dari keputusan yang dikeluarkan dari provinsi pengawas. Apa keputusan itu ya kita harus patuh. Kita secara pribadi kami tidak akan masuk ke situ, Pak. Tapi yang penting yang dipesankan dari kawan-kawan komisi lain, maksudnya komisi kami, komisi D tadi sebelum kami berangkat, ya itu tadi yang saya ucapkan, bisa enggak dari 99 karyawan itu bisa dipekerjakan kembali, tetapi dengan itu istilahnya peraturan perusahaan pastinya, jika mereka mau loh ya, tanda kutip Pak, jika mereka mau gitu. Nah, kita sekarang ini karena kemarin kita beri peluang untuk mereka lamar ulang lagi, akhirnya mereka kan yang itu tidak lamar, tapi teman-teman lain kan melamar, kita terima orang semua. baru ya. Bukan yang lamar. Oh, ada sebagian yang lamar juga. Iya, yang Oke. sebagian besar itu kan lamar lagi, kita Oke. terima. Dan sekarang ada tambahan lagi baru, kita sekarang ternyata sudah cukup. Bahkan banyak yang masih lamar tapi kita nggak terima karena kita sudah sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Misalnya di situ sudah terlanjur kita terima orang yang baru mengisi. Tapi permasalahannya ini setahu yang saya ketahui Nah dengan ini data yang menurut oleh sampean ini perusahaan distributor atau perusahaan pabrik? distributor Bapak. Dia tidak mengelola apa-apa di Enggak, sini, enggak hanya mengelola. mensortir toh. Iya, tidak mengelola. Dia hanya mensortir toh ya. Enggak. Jadi tidak sama sekali tidak mengelola apa-apa di sini. Dan juga Kok sampai banyak? anu kan, permasalahannya kalau di undang-undang, kalau kontrak terus kontrak habis itu Masalahnya Ya, mereka artinya- kontrak selesai yang sudah disepakati, sudah keluar, kita rekrut lagi Ya, itu orang kan baru. itu kan permainannya. Itu kan Oh, kita juga nggak butuh orang yang skill khusus kan nggak ada Pak. Jadi enak kita terima orang yang di dekat kita di sini gitu. gitu. Iya. Sebab yang saya info dari sebelum saya sini kan beberapa teman juga mencari info dari KPPS itu sebenarnya berdasarkan data. Ditemui awak media usai melakukan dialog antara PT Gorong Kencana dan 3 anggota Komisi D DPRD Surabaya, mengatakan, Gimana Bu hasil dari kita ini? Ya, pertama kan kita silaturahim dengan pemimpinnya ya, Pak Winato, dan tadi juga dijelaskan memang ada informasi yang ternyata beda dengan yang disampaikan oleh teman-teman yang kemarin demo. Namun kalau melihat kronologisnya sebenarnya tidak ada pelanggaran sih ya, yang dilakukan oleh perusahaan, dan cara untuk merekrut mereka juga sudah ditempuh. Cuma ya nih ada kemauan yang tidak bisa diakomodir, kemauan mantan karyawan karena dia sudah kontraknya habis ya, saya bilang mantan itu yang tidak bisa diakomodir oleh perusahaan karena mereka minta diangkat sebagai pegawai tetap. Nah ini tadi saya tanya Bu Eti juga legal sih aturan Ya, yang aturan. memang 6 bulan sekali ya, 6 bulan sekali, 6 terus bulan kemudian sekali. ada juga Dan kalau mereka ada yang ngaku sudah lama bekerja di sini, tentunya mereka sudah melakukan itu berkali-kali kan.
kalau sampai bertahun-tahun, kalau 6 bulan sekali kan setahun aja udah 2 kali, ya kan? Bisa. Nah ini mungkin ada yang entah ada yang numpangnya atau entah mereka ada yang suruh ngotot ya untuk mengangkat, dan mereka menghalangi karena perusahaan tetap butuh tenaga dan mereka itu sudah ditawari tidak mau gabung lagi, sehingga merekrut tenaga baru yang tadi sejumlah berapa? 81. Nah, dan kalau ini tadi sudah kami sampaikan sih rekomendasi dari Komisi D bahwa kalau bisa mereka ditampung lagi. Cuma kan perusahaan kan juga ngitung kuat apa enggak dia. Karena dari pengakuan mereka dari yang baru aja sudah tercukupi kan kebutuhan tenaga kerjanya. Nah ini harapan kita sih kalau karyawan yang sudah habis masa kerjanya ngerti kita ada di sini dan tahu permasalahannya, mereka juga akhirnya sungkan lah kalau mau memaksakan kehendaknya ya. Apalagi harus sungkan kalau ketika memberikan informasi yang kurang benar kepada kami juga. Jadi tadi diberitahu juga bahwa sebenarnya perusahaan sudah menegosiasi ya Bu Dia. Iya, 2 kali. Apa Tamam ya? 2 kali untuk memberi kesempatan. Untuk memberi kesempatan untuk masuk lagi. Melamar lagi. Nah, tetapi pihak teman ini, dulur-dulur buruh ini tidak bersedia, malah menghalang-halangi yang mau masuk. Terjadi akhirnya sampai terjadi chaos. Terjadilah mediasi di Polsek Sukomanunggal antar karyawan. Jadi ya ini mungkin ada komunikasi yang terputus antara perusahaan dengan buruh. Kami Komisi D tetap merekomendasikan agar 99 karyawan ini dipekerjakan kembali. Jadi kami tadi juga memohon, kami juga meminta kepada owner Pak Winarto untuk tetap mempekerjakan lagi. Jadi sama-sama kita menciptakan saran. Jadi kami tetap ingin supaya Surabaya ini investasinya mudah, pekerjanya terlindungi. Jadi kita tidak membela satu pihak, tapi kami memang benar-benar membaca dari dua belah sisi, baik dari sisi pengusaha maupun sisi buruh. Dan rencananya kami akan setelah ini kita akan rapat dengan komisi, kita akan ngumpul, kita akan mencoba review hasil dari sini. Jadi kemarin sesuai perjanjian buruh yang kami terima, kami menerima, kemudian informasi yang dari sini kita akan kumpulkan dengan para buruh juga. Kita akan cross check, kita cross check juga. Jadi kami tetap bersama-sama dengan komisi tetap melihat masalah ini secara menyeluruh, tidak dari satu sisi. Jadi supaya baik buruh terwakili, baik pengusaha terwakili. Jangan sampai ketika kita bela buruh akhirnya investasi tidak masuk. Ketika bela pengusaha, buruhnya nggak direken. Jadi kami ingin benar-benar berdiri di dua kaki. Jangan sampai kita membela salah satu, karena yang dampaknya nanti pastinya ke warga Kota Surabaya secara keseluruhan. Mungkin Tamam menambahkan. Pak Cucuk, mereka juga sudah koordinasi dengan Kemenaker. Ya. Dan infonya berbeda antara Kemenaker, provinsi dan juga DPRD Surabaya. Ya. Itu bagaimana tadi waktu komunikasi dengan perusahaan ya Pak Cucuk? Kalau kami tidak akan mencampuri urusan yang sudah dikerjakan oleh provinsi. Itu pasti, karena tupoksinya berbeda. Contoh pengawasan sudah diambil provinsi, maka itu kita serahkan ke provinsi. Kita akan melaksanakan ketika hearing pertama kali. Hearing pertama kali di situ disebutkan bahwa 99 orang ini minta dipekerjakan kembali. Itu yang kami tekankan yang pertama itu, yang kedua untuk pegawai tetap. Jadi selesai tadi kan ada di Disnaker Kota Surabaya juga, jadi kita konsultasi juga bagaimana legal Kak sistem seperti ini. Kesini ini datang sebagai mediasi lah, artinya kalau dikatakan mewakili buruh, mewakili rakyat Surabaya, makanya kami hadir ke sini karena selama ini kita hanya mendengar dari satu pihak. Nah kebetulan beberapa kali kami mengundang pihak dari PT Buruh, yang datang adalah dari pengacaranya. Itu bagi kami sangat tidak baik karena kami kena pengacara sudah ada dari sini sudah mengatakan pasti tidak mungkin mereka
mereka membuat suatu decision. Mereka bukan decision maker, dan mereka cuma hanya membawa apa yang dipesankan oleh pihak perusahaan. Nah, makanya kami dalam hal ini hadir ke tempat ini untuk menegosiasi ulang agar perusahaan ini karyawan yang sudah bekerja sudah lebih dari 10 tahun, 17 tahun akan menggunakan nuraninya, gitu, hati nuraninya. Jangan sampai, ya walaupun itu ada di undang-undang, tapi seharusnya kita harus berpegang kepada nurani kita. Bagaimana karyawan sudah yang bekerja 10 tahun sampai 17 tahun itu, bahkan kemarin ada yang mengatakan sampai 21 tahun, itu ya harus diperlakukan, ya jangan sampai kontrak-kontrak terus gitu. Kalau bisa dilakukan ya sebagai karyawan tetap. Pak, kemarin kan juga ada ini, katanya ada persoalan masalah penggajian. Nah, kalau penggajian itu sebenarnya kan ada di Jawa Timur, tetapi kalau misalnya saya bisa mengomentari, artinya di situ ada walaupun mereka kontrak, katakanlah mereka dikontrak gajinya dengan 2.500.000, katakanlah seperti itu, tapi kita harus berpegang teguh kepada undang-undang yang ada di Surabaya ini bahwa penggajian itu harus mengikuti UMK. Jadi ketika mereka kontrak berapa kali pun, ketika tidak mengikuti UMK, mereka ya salah. Kapan terus? Kesimpulan dari pertemuan tadi dengan pengusaha apa? Kami tetap harus ada, artinya akan mengusahakan negosiasi ulang antara pihak Gorom dengan pekerja ini. Mudah-mudahan itu ada jalan keluar terbaiknya. Karena menurut kami adalah bagaimana masyarakat ini dalam masa pandemi ini tidak dibebankan lagi dengan masalah-masalah PHK ini. Kalau perusahaan ini tidak beroperasi, saya memaklumi. Tapi perusahaan ini masih sehat walafiat. Bahkan mereka berani bisa mengganti karyawan yang baru setelah mereka menghabiskan kontrak. Kalau menurut saya PHK, tapi kalau menurut mereka itu adalah habis kontrak. Pak, apakah ada rencana ke depan untuk dipanggil ke DPRD? Kami akan melihat perkembangan selanjutnya, karena kita tetap akan menjaga kondusivitas Surabaya ini. Jangan sampai masyarakat atau buruh ini beberapa kali datang ke tempat kami. Kalau misalnya memang mereka tetap ada semacam ketidakpuasan dan mereka bisa membuktikan bukti-bukti otentik bahwa mereka itu di PHK ataupun mereka tidak diperlakukan dengan baik, pasti kami akan mengundang dan juga kalau perlu kami akan datang lagi ke tempat itu. Pak, soal izin PT Gorom sendiri Pak, apakah tadi diperiksa izin HO-nya masih berlaku atau gimana Pak? Oh, sementara belum. Kita belum sampai ke tahap yang seperti itu, karena sementara ini yang kita lakukan adalah bukan legalitas dari perusahaan ini, tapi yang kita ingin lakukan adalah bagaimana mereka bisa memperlakukan pekerja itu secara manusiawi gitu. Jadi kita akan lihat tahapan-tahapannya seperti apa gitu. Tahapan-tahapan awal ini kita datang ke sini adalah bagaimana menegosiasi ulang agar para buruh ini bisa bekerja kembali. Pak, kemarin juga terdengar ada hak yang belum dibayarkan. Apa benar dari informasi di sini tadi? Ada apa itu yang tidak sempat kita tanyakan tadi. Kita artinya tidak mungkin kita semuanya akan dilakukan dalam waktu ini. Artinya biarlah itu akan menjadi PR kami ke depan untuk menyelesaikannya. Tapi tetap kami berprinsip, saya secara pribadi ya, kita belum berbicara dengan komisi karena ini akan komisi nanti akan kita bahas di komisi. Saya secara pribadi tetap menginginkan adanya negosiasi ulang dan PT Gorom bisa memberikan hak-haknya kepada pekerja ini, baik gaji ataupun kalau mereka misalnya dikatakan mereka sudah lepas kontrak, mereka kalau misalnya harus diberi pesangon, mereka harus mendapatkan pesangon itu. Berarti win-win solutionnya gitu Pak ya? Win-win solutionnya harus seperti itu. Hasil sidak dari Dewan tadi bisa diceritakan? Kalau dari Dewan sih inginnya itu untuk mempekerjakan kembali karyawan-karyawan yang sudah diberi kesempatan tapi tidak mau ambil kesempatan itu. Yang kedua, sebenarnya kita sudah ngasih kesempatan banyak waktu anak-anak atau teman-teman pekerja melakukan aksi, karena kita sudah nempel pengumuman lowongan pekerja untuk agar disampaikan ke teman-teman yang lain juga, tapi tidak ada respon. Namun dari 250 karyawan itu yang 150 mau melamar
kerja lagi ya. Jadi untuk yang 99 bersikukuh tidak mau melamar karena menganggap dia sudah menjadi harian tetap gitu. Namun kan pada dasarnya kan semuanya kan kembali ke hati nurani masing-masing. Karena satu, dari sebagian besar mau untuk melamar kerja lagi. Karena mencari kerjaan kan juga susah. Itu berkali-kali sudah saya sampaikan. Dan terkait itu juga semuanya kita limpahkan ke Disnaker terkait. Karena yang punya kebijakan dan kewenangan. Tuh. Dari sisi itu teman-teman sampai kita gelar perkara ya. Dari anjuran dan nota dinas sudah, tapi bila teman-teman tidak bisa menerima kan bisa ke pengadilan hubungan industrial. Seharusnya langkahnya ke situ. Tapi teman-teman memilih cara lain yaitu dengan anggota dewan. Ya nggak apa-apa, kita menghormati. Karena itu suatu bentuk perjuangan dari teman-teman juga. Iya, artinya teman-teman ini udah habis kontrak apa emang diberhentikan? Habis kontrak. Oh, habis kontrak. Ya. Jadi teman-teman itu habis kontraknya per tanggal 26 Desember. Tuh. Dari itu terus kita kasih pengumuman di depan sana. Ya, di depan sana cuma dibaca doang. Yang anak-anak unjuk rasa, teman-teman yang lain melamar pekerjaan. Sampai saat ini, sampai kapan hari itu juga gelar perkara di Disnaker provinsi. Tadi kan sempat anggota dewan kan meminta ke perusahaan sendiri untuk menerima lagi. Itu seperti apa itu? Ya, kita akan terima ya bila mana perusahaan sudah membutuhkan atau memerlukan penambahan lagi, karena dari teman-teman tidak mau melamar itu kita mengisi kekosongan gitu. Biar kita bisa mengejar target. Kalau kita nggak bisa mengejar target kan kita kena komplain gitu. Gitu. Jadi yang sudah diputus hubungan itu sudah dibayar semua Pak ya, untuk gaji-gajinya total semua. Jadi kita tidak memutus hubungan Pak. Kita hak-haknya teman-teman itu sudah diberikan, kayak upahnya sudah diberikan gitu loh. Ya, terkait dia menuntut kekurangan upah, dia lupa apa yang tanda tangannya. Awal itu ya. Iya. Karena di situ juga ada pernyataan atau PB melepaskan bagian hak, karena kemampuan perusahaan cuman bisa membayar dengan upah 110 untuk perempuan, 115 untuk laki-laki gitu. 110 itu maksudnya per apa Pak? Per orang, per hari. Gajinya. Mungkin bisa jenengan buktikan di sekeliling sini kira-kira upah perusahaan-perusahaan yang lain berapa. Mungkin kita di perusahaan Nugarom agak lebih dikit lah. Pak, dengan Bapak siapa? Nama saya Sungkowo Ahmad Rahmadani. Selaku boleh dibilang sebagai personalianya atau konsultan HRD-nya.